Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar bab statistika bagian keempat tentang jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Oke, langsung saja siapkan alat tulis kalian ya. Yang pertama, tentang pengertian jangkauan. Apa yang dinamakan jangkauan? Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jadi bisa dirumuskan kalau jangkauan itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Langsung ke contoh ya. Berikut merupakan daftar kecepatan 12 mobil. Pak Andi punya daftar 12 mobil dengan kecepatannya bervariasi 260 dan seterusnya. Tentukan jangkauan dari data di atas. Mari kita bahas. Nah, jangkauan itu kan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Dari data ini, kita cari yang terbesar. Nah, yang terbesar 270 dan yang terkecil adalah 220. Maka, jangkauannya adalah 270 dikurangi 220. Hasilnya 50. Gampang kan? Sekarang yang berikutnya yaitu tentang kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan. Bagaimana cara kita membagi sebuah data? Bayangkan ini merupakan barisan sebuah data. Lalu, untuk membagi 4, kita bagi 2 dulu. Maka terbentuk sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Kanan dan kiri masing-masing kita bagi 2 lagi. Nah, maka terbentuk 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Garis putih ini merupakan kuartilnya atau nilai yang membagi data tersebut menjadi 4 bagian. Garis yang paling kiri ini disebut kuartil 1 atau kuartil bawah, disimbolkan Q1. Dan yang kedua, kita simbolkan dengan Q2. Nah, yang paling tengah itu kan kita udah bahas kemarin, yaitu median atau nilai tengah. Dan yang paling kanan, kita simbolkan sebagai Q3 atau panggilan lainnya adalah kuartil atas. Q1 kuartil bawah, Q2 median atau kuartil tengah, Q3 itu kuartil atas. Bagaimana cara menentukan kuartil? Langkah yang pertama, urutkan data dari yang terkecil. Jadi datanya itu harus urutin dulu ya kalau belum urut. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya kayak tadi. Yang ketiga, tentukan kuartil bawahnya atau Q1-nya. Baru yang terakhir, tentukan kuartil atas atau Q3-nya. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Misal di sini ada daftar nilai ulangan Ali, 8, 5, 9, 7, dan seterusnya. Kita disuruh menentukan Q1, Q2, dan Q3. Mari kita bahas. Langkah pertama, urutkan data. Datanya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah kedua, menentukan kuartil tengahnya. Kita menentukan yang tengah tuh yang mana dari data ini. Nah, setelah diurutin kita ambil tengahnya. Kalau kalian bisa langsung ya, udah ambil aja tengahnya yaitu tuh 7. Untuk memastikan kalian bisa mencoretannya, di sini coretannya ada 3, yang kanan juga 3, berarti tengah-tengahnya adalah 7. Berarti Q2 itu sama dengan 7. Lanjut, langkah kedua sudah. Sekarang langkah ketiga, menentukan kuartil bawah atau Q1. Berarti kita lihat angka yang sebelah kiri. Ada 3 angka, kita ambil tengahnya langsung. Kan lebih gampang. Maka Q1-nya adalah 5. Sekarang lihat 3 angka di sebelah kanan dari Q2. Ada angka 8, 9, dan 9. Berarti tengah-tengahnya adalah 9. Maka Q3 sama dengan 9. Sekarang contoh yang kedua, ketika datanya genap nih. Sama-sama nilai ulangan Ali, tapi di sini ada tambahan angka 10. Sama, langkah pertama kita urutkan. Nah, setelah diurutin, kita tentukan Q2-nya. Nah, kalau genap, biar lebih gampang, kita coret-coret dulu ya. Oke, sekarang yang kanan tercoret 3, yang kiri tercoret 3. Kalau kita coret semua, nanti habis. Maka, kuartilnya adalah tengah-tengahnya, di antara 7 dan 8. Berarti kuartil 2-nya adalah 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8, 15.
15 dibagi 2, 7,5. Kuartil 2-nya 7,5. Sekarang kuartil yang 1 atau kuartil bawahnya. Nah, sama. Di sini ada 4 angka, kita ambil tengah-tengahnya. Berarti antara 5 dan 6. Maka kuartil satunya adalah 5 ditambah 6 dibagi 2. 5 ditambah 6 itu 13 dibagi 2, hasilnya 6,5. Yang terakhir yaitu kuartil 3. Di sini kan ada 4 angka, kita ambil tengah-tengahnya. Berarti kuartil 3 sama dengan 9 tambah 9 dibagi 2. Hasilnya 18 dibagi 2 yaitu 9. Nah, sekarang sudah ketemu kan? Kuartil 1, 2, 3. Kuartil 1, 2, dan 3. Oke? Nah, sekarang jangkauan interkuartil. Kalau tadi yang di depan itu cuma jangkauan, kalau sekarang jangkauan interkuartil. Apa sih yang dinamakan jangkauan interkuartil? Nah, jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Kalau dirumuskan, kuartil atas itu kan Q3, kuartil bawah itu Q1. Jadi jangkauan interkuartil itu Q3 dikurangi Q1. Contohnya, kita punya angka 2, 4, 4, 5, 6, 7, 9. Tentukan jangkauan dan jangkauan interkuartil data di atas. Agar kalian bisa membedakan bagaimana cara menentukan jangkauan dan jangkauan interkuartil. Yang pertama, jangkauan itu rumusnya apa? Masih ingat? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Di sini nilai terbesarnya adalah 9. Terkecilnya adalah 2. Jadi 9 dikurangi 2 hasilnya 7. Nah, lanjut sekarang kita akan menentukan jangkauan interkuartilnya. Karena jangkauan interkuartil itu kita butuh Q3 dan Q1, maka kita harus menentukan semua kuartil pada data tersebut, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kita punya datanya sudah urut ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita ambil tengah-tengahnya. Nah, di sini kan tengah-tengahnya berarti 5, karena di sebelah kiri ada 3 angka, sebelah kanan ada 3 angka. Kita sudah ketemu Q2 sama dengan 5. Sekarang kita tentukan Q1-nya. Di antara 4, 4 dan 2, tengah-tengahnya adalah 4. Jadi, Q1-nya itu 4. Yang di sebelah kanan, kita punya angka 6, 7, dan 9. Berarti tengah-tengahnya adalah 7. Maka, Q3-nya adalah 7. Sekarang kita bisa mencari jangkauan interkuartilnya, yaitu Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 7, Q1-nya 4. Berarti 7 dikurangi 4, hasilnya 3. Kita lanjut ke contoh soal. Soalnya ada dalam bentuk tabel ya. Perhatikan tabel berikut ini, menunjukkan lama tidur di waktu malam beberapa siswa kelas 8. Lama tidurnya 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, sampai 8 jam. Frekuensinya 1, 2, 4, 2, 2. Jadi yang 4 jam 1 anak, yang 5 jam 2 anak, yang 6 jam 4 anak, yang 7 jam 2 anak, yang 8 jam 2 anak. Tentukan jangkauan kuartil yaitu Q1, Q2, dan Q3, dan jangkauan interkuartil dari data tersebut. Oke, mari kita bahas ya. Yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan diperoleh dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kita amati di sini nilai terbesarnya adalah 8 dan terkecilnya adalah 4. Berarti 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Jadi sudah ketemu ya, jangkauannya adalah 4. Sekarang kita akan mencari kuartilnya, Q1, Q2, dan Q3. Tapi sebelum kita mencari, datanya kita tulis terlebih dahulu ya. Yang 4 jam 1 anak berarti 1. Yang 5 jam 2 anak berarti 5-nya ada 2. Yang 6 jam ada 4 anak berarti 6-nya ada 4. Yang 7 jam 2 anak, 7-nya ada 2. 8-nya 2 anak berarti 8-nya ada 2. Nah, karena datanya sudah berurutan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita ambil nilai tengahnya. Kalau kalian kurang yakin, kalian bisa mencoretnya. Nah, kanan dan kiri secara bergantian. Di sini coretannya yang sebelah kiri ada 5 coretan, yang sebelah kanan juga ada 5 ya yang tercoret. Maka kita dapatkan nilai tengahnya adalah 6. Nilai tengah ini sama dengan Q2.
Jadi, Q2-nya adalah 6. Lanjut, sekarang kita akan mencari Q1-nya. Untuk mencari Q1, lihat angka di sebelah kiri Q2 ya. Dari angka terkecil sampai 6 ini, 4, 5, 5, 6. Kita ambil tengahnya langsung bisa ya, berarti ini 5. Maka, kita tulis Q1 sama dengan 5. Lanjut Q3, kita melihat angka di sebelah kanan Q2. Ada 6, 7, 7, 8, 8. Tengah-tengahnya adalah 7 ini. Maka Q3-nya adalah 7. Sekarang kita bisa mencari jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih Q3 dikurangi Q1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Jadi Q3-nya itu 7, Q1-nya 5. 7 dikurangi 1 sama dengan 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Itu ya cara menentukan jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Oke, sekian penjelasan dari Pak Andi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih dan selamat belajar di rumah ya. Tapi jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan berikut ini agar kalian lebih paham lagi tentang materi, jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.